Hiko mantakim Bekhullo Mahamaddin Zedodi Bezer'i Benot Yerushalayim. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Ingat, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia." Ini anak domba ini siapa yang dilihat oleh Yohanes? Benar itu ada. Anak domba Allah kan, bukan anak domba manusia kamu. Iya betul, anak domba Theos, betul. Nah, terus Allah itu kan, Allah lebih di atas, berarti anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. jadi maksudnya Bapak ini domba. Maksudnya Bapak ini Bapak domba, Yesus itu anak domba gitu. Bapak yang di surga itu adalah Bapak domba. Dengar dulu. Bapak di surga, dia punya. Jadi itu turun loh. Iya. Terus kenapa anaknya disebut sebagai anak domba? Ya, namanya anaknya kan gitu. Kalau Iya. siapa yang mengatakan, jangan manusia yang mengatakan ini kan Allah. Yohanes yang mengatakan, Ya, Pak. kan yang disebut di situ kan ditujukan anak domba Allah, bukan Iya, manusia. Yohanes yang mengatakan Yesus itu adalah anak domba. Iya, anak domba Allah kan. Sama aja, Pak. Sama aja. Jangan potong, jangan hilangkan Allahnya. Loh, maksudnya anak domba Allah ini, maksudnya Allah ini punya anak domba. Iya kan? Itu diumpamakan anak. Jadi sekarang saya tanya. Jadi Yesus diumpamakan sebagai anak hewan. Ada berkembang nggak domba? Satu doang nggak domba di dunia? Iya, banyak domba. Iya. Nah, kenapa ini Yesus anak domba Allah? Jemaatnya anak domba Yesus kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Yesus ini disebut sebagai anak domba, betul atau tidak? Kalau kita lihat di sini ada tertulis anak. Berarti Yesus disetarakan dengan apa itu? sama domba. Dengar dulu, kita jangan lihat domba sama binatangnya. Jangan lihat binatangnya. Itu diumpamakan. Jadi itu diumpamakan. Diumpamakan dengan diumpamakan dengan yang bersih dan yang nurut sama tuannya, itu domba. Iya, maksudnya jadi Yesus kita harus lihat ditarik kemana. Dari kemana? Nanti latar belakangnya nanti tarik ke sana. Nanti latar belakangnya nanti anak domba ini dipersembahkan ke dewa Molok. Kan itu. Itu pasti tuh. Kenapa kemudian dia disebut sebagai anak domba? Supaya tidak dianggap sebagai mempersembahkan manusia. Karena kalau mempersembahkan manusia itu ajaran dewa Molok. Maka Yesus yang manusia ini agar tidak keciduk pengikutnya penyembahnya itu sebagai penyembah dewa Molok, maka Yesus yang adalah manusia suci digelari binatang oleh kalian. Kan gitu, Pak? Iya, benar saya tahu. Gini loh, maksud saya gini loh. Jadi itu sebuah perumpamaan. Jadi Yesus diumpamakan dengan binatang. Ini yang diterangkan. Itu Anda yang mengatakan itu ke binatang. Loh, domba itu apa? Dengar dulu, penafsirannya itu bukan seperti itu. Jadi penafsirannya gimana, Pak? Jadi sekarang saya mau tanya dulu sedikit. Pernah saya dengar ini sebuah ceramah. Di langit katanya kalau di surga itu ada 72 bidadari. Jadi siapa yang ke sana memecahkan perawan itu, benar itu apa enggak? Ya, itu betul. Itu memang ada. Ada, itu diceritakan di Al-Quran. Ya, itu ada enggak? Bisa enggak kamu jamin itu ada? Ada, kalau Al-Quran yang menceritakan itu ada pasti. Emang udah pernah ke sana? Dan kita belum udah ada dari sana yang menceritakan itu fakta apa tidak? Allah itu maha tahu, Pak.
Ya, sesuatu yang terjadi masa akan datang itu akan dia sudah tahu. Itulah yang ada di sini yang kamu jelaskan tadi. Bapak ini Diumpamakan. bicara kayak isi bicara Nah, Bapak gitu itu loh. kayak ada isinya tapi nggak Diumpamakan ada, gitu. kosong Pak. Diumpamakan gitu loh. Jadi sekarang itu bisa nggak kamu jamin kalau kami akuin itu anak domba? Pak, Masalahnya di mana? Bapak jamin Yesus duduk di samping kanan Bapak itu. Bisa nggak Bapak jamin itu? Apanya? Maksudnya Kok gimana? turun? Ini Ya, jadi gini, yang bertanya, jadi gini jangan Pak, begitu. Pak, gini Pak. Memang teman-teman Kristen harus berusaha untuk menyembunyikan identitas sebagai penganut ajaran pagan yang mempersembahkan manusia kepada dewa. Kalian akan berusaha melabrak semua data dalam kitab kalian. Yesus yang pertama, dengarkan saya Pak. Ya, dengarkan saya. Tadi yang pertama, kemudian ketika saya menjelaskan bahwa di dalam kitab saudara jelas sekali Yesus itu dikatakan sebagai anak domba. Anda kemudian mentafsirkan, jangan disamakan seperti hewan. Sementara Yesus ini digelari anak domba. Kenapa? Sebentar dia mau dieksekusi layaknya domba. Karena Tuhannya para nabi meminta persembahan tebusan dosa dengan darah domba. Supaya Kristen ini juga dibebaskan dari dosa, maka Yesus yang harus menjadi penebus. Karena dia manusia, maka digelari anak domba. Jadi Kan gitu. pemahamannya jangan kita ibaratnya seperti Ini Masuk ke bagian nih. Ini pemahaman yang seperti apa lagi Pak? Kan agama Anda keciduk mempersembahkan anak Maria sebagai penebus dosa Bapak. Di dalam ajaran kami para nabi, ajaran para nabi tidak ada mengajarkan penebus dosa dengan darah manusia. Semuanya Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi memerintahkan mempersembahkan darah hewan. Bahkan Yesus tadi di dalam Matius 8:4 Bapak mencoba untuk kabur dari sana. Padahal Yesus memerintahkan agar melakukan persembahan yang dipersembahkan Nabi Musa. Yesus loh. Kok tiba-tiba Bapak menjadi pengikut Paulus yang mengajarkan Itu tebusan dosa dengan darah maksudnya. manusia?